Kalau kalian mikir negara kita nggak maju-maju, itu karena rakyatnya yang bodoh, karena sumber dayanya yang kurang, karena sistemnya yang jelek, ataupun karena pemerintahnya korup dan sebagainya. Ya kalian nggak salah, tapi gue punya pemikiran baru. Apa sih yang membuat negara kita ini kayaknya stuck di sini-sini aja gitu loh, nggak maju-maju? Padahal ya, kalau kita ngomongin secara data, sumber daya alam kita ini besar. Dari dulu kita diajarin bahwa sumber daya alam kita ini sangat-sangat kaya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngelihat kemajuan suatu negara nggak cuma dipengaruhi sumber daya alam. Kayak Singapura pun mereka, kalian tahu sendiri, negara yang nggak sampai sebesar Jakarta pun dia bisa lebih kaya daripada kita. Jadi apa sih yang membuat Indonesia tuh kayaknya geraknya di situ-situ aja, bahkan menurut gue cenderung ke belakang, cenderung mundur. Nah, kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel ini teman-teman, biar kalian mendapatkan edukasi, kalian mendapatkan berita-berita terbaru, kalian mendapatkan hal-hal yang mungkin meme dan sebagainya. Pokoknya ini channel random ya teman-teman ya, cuma tujuannya ya adalah edukasi ya, edukasi berbentuk komedi. Jangan lupa juga kalian juga bisa support channel ini dengan cara klik link bagi-bagi yang ada di deskripsi. Nanti nama orang baik akan ku tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke, kita langsung aja, nggak usah tele-tele. Apa sih sebenarnya yang menurut gue membuat Indonesia ini nggak maju-maju? Langsung, penempatan orang-orang pada jabatannya yang berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh negara-negara maju di luar sana, teman-teman. Kayak gimana itu bang? Kalau kalian bilang, wah SDM negara kita tuh bobrok semua. Kalau kalian ngira kita semua itu tolol, disamaratakan, semua orang yang ada di Indonesia tuh sama kayak orang-orang yang suka jara di truk, itu kalian salah guys ya. Sebenarnya putra-putri kita tuh banyak juga yang pinter, banyak juga mereka yang menjadi ekspat di luar negeri kerja dan posisinya tuh bagus, bahkan ya gajinya juga bagus gitu loh ya. Justru banyak pekerja pribumi kita, pekerja-pekerja kita yang di luar negeri itu jabatannya lebih tinggi daripada para bule-bule lokal di sana teman-teman ya. Banyak yang bilang juga bahwa pekerja-pekerja dari kita ini orangnya enakan gitu loh. Kalau diajarin mereka cepet gitu. Kalau diajarin mereka itu bisa melakukannya, dibandingkan para bule-bule yang bisa dibilang itu ya kayak tell me, lelet gitu loh. Kadang juga batu ya. Kadang mereka itu dibilangnya juga nggak bisa sama bosnya. Jadi kalau kalian ngira bahwa SDM kita semua itu bobrok, kalian salah ya teman-teman ya. Banyak sebenarnya SDM kita tuh yang bagus. Banyak sebenarnya SDM kita yang unggul. Kalau kalian coba cari prestasi-prestasi apa yang Indonesia torekan ya, banyak banget teman-teman ya. Banyak banget putra-putri kita yang ternyata kalian akan kaget gitu ya. Contoh pemain voli dari kota gue sendiri namanya Mega teman-teman. Dia bisa bertanding sampai ke Korea sana. Itu kan contoh bahwa salah satu contoh kecil bahwa sebenarnya SDM kita nggak semuanya bobrok. SDM kita itu banyak yang bagus. Cuma sesuai sama yang gue bilang di awal tadi, penempatan SDM bagusnya ini di Indonesia selalu salah. Jadi di luar negeri itu gampangannya orang goblok gak peduli, walaupun itu pribumi atau penduduknya sana, walaupun itu keluarganya direktur, walaupun itu anaknya pemilik, kalau dia goblok dia ditempatkan dari bawah dulu. Dan para jenius-jenius itu yang biasanya ditempatkan di kursi-kursi yang strategis. Di pemerintahan pun ya mereka menduduki sistem-sistem legislatif, yudikatif dan juga eksekutif. Jadi para jenius-jenius inilah yang membuat undang-undang yang dumb proof, yang sangat-sangat bisa dilakukan juga untuk orang bodoh intinya ya, untuk membantu mereka para orang-orang bodoh itu bisa mencari nafkah dengan layak gitu teman-teman. Jadi orang pintar bekerja membuat undang-undang, bikin suatu kebijakan untuk para orang-orang bodoh agar para orang bodoh ini bisa mencari suatu pekerjaan yang cukup, yang layak gitu ya. Terbalik dengan negara kita, bener banget. Kalau di negara kita gimana? Ya kalian tahu lah, ada salah satu meme yang paling terkenal dari mantan presiden kita yang ngomong we walk the talk, not only talk the talk. Yang itu bakal menjadi bahan candaan, bahan ejekan. Di mana suatu pemimpin negara RI1 pronunciation Inggrisnya pun dibuat bercanda sama rakyatnya karena memang dia tidak bisa, karena beliau memang tidak bisa gitu loh. Padahal harusnya seorang pemimpin negara, apalagi kan beliau katanya lulusan salah satu kampus yang cukup bagus, itu ya menurut gue pronunciation atau TOEFL-nya at least basically bisa lah. Itu tadi baru level presiden. Bagaimana kayak bawa-bawanya? Kayak kemarin ada satu video viral di mana saat rapat DPR si Budi Ari itu dengan program yang Koperasi Merah Putih itu diserang habis sama DPR lain. Dibilang bahwa sistemnya nggak jelas, omon-omon dan sebagainya, nggak akan terlaksana dengan baik. Nah Budi Arinya pun menyangga nggak bisa, dia cuma cengengesan. Gue yakin juga dia nggak ngerti sebenarnya bagaimana cara membuat sistem itu berjalan. Entah itu sistem Koperasi Merah Putih adalah titipan dari orang lain atau bagaimana, gue juga nggak ngerti. Cuma ya intinya kayak gitu. Orang yang mendapati posisi-posisi strategis di pemerintahan kita, ya orang-orang yang kayak gitu, bukan orang yang jenius, bukan orang yang pintar, tapi orang-orang yang mungkin kenal dengan presiden sebelumnya, orang yang mungkin mendukung atau menjilat abis presiden-presiden sebelumnya kayak gitu. Orang-orang titipan
bisa dibilang. Kalau kalian nggak percaya kalau pemerintah kita bisa bagus kalau dipimpin orang-orang yang tepat, kalian bisa ngelihat berkaca pada pemerintahan Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie memimpin kita itu sangat pendek banget teman-teman. Tapi beliau bisa membuat dolar yang dari 17.000 sehabis krisis tahun 98 turun menjadi 7.000 rupiah. Itu dengan waktu yang sesingkat itu beliau bisa melakukan kayak gitu. Ya kalian tahu kan B.J. Habibie sepinter apa? Beliau sangatlah pinter gitu loh ya, lulusan Jerman, ilmunya juga dan teorinya tentang penerbangan juga banyak dihormati sama negara-negara lain. Ya itu buktinya bahwa negara kita kalau dipimpin sama orang pinter bisa maju. Makanya menurut gue ada satu kecacatan demokratis dalam pemilihan negara ini teman-teman. Dimana di negara kita ujung-ujungnya itu yang dilombakan adalah popularity contest lagi. Orang yang paling terkenal, orang yang paling banyak pencitraan, orang yang paling banyak dikasihani mungkin itu yang akan naik tanpa dites apakah dia itu emang mumpuni, apakah dia itu memang punya kapasitas yang bagus, apakah dia memang jenius. Gak hanya karena kamu terkenal, kamu banyak pendukungnya, kamu karismatik dan dicintai rakyat, kamu belusukan dan sebagainya, kamu bisa jadi nomor 1 loh di negara ini. Akhirnya apa ya? Ya kalian tahu lah, banyak DPR kita kayak Ferrell Baramas. Ayo, siapa pendukung Ferrell debat di sini kalau mau? Emang Ferrell sejago apa dalam politik maupun kerakyatan dan sebagainya? Kenapa dia bisa jadi anggota DPR? Karena dia terkenal. Karena banyak yang mengidolakan Ferrell. Tapi kalian lihat sendiri video-video dia apa ke tempat sampah aja dia jijik, dia juga kayak orang kemayu gitu. Ya nggak bisa bro. Selama masih popularity contest yang menjadi penentu siapa yang memimpin negara ini, ya negara kita nggak akan kemana-mana, bahkan cenderung mundur. Harusnya kalau memang demokrasi mau berjalan bagus, ini masukan dari gue, tetap kita mengadakan demokrasi secara terpilih ya teman-teman. Jadi rakyat tetap memilih kayak biasa. Cuma orang yang mau dipilih itu harus diseleksi, minimal seleksi beneran kayak orang mau tes, kerja dan sebagainya. Orang cari kerja yang duitnya cuma UMR aja ada tesnya, apalagi ini menjadi DPR ataupun presiden loh, yang banyak menyangkut hajat banyak orang gitu ya. At least jadi kayak calon-calon ini yang mau dipilih nih di DPR atau apa harus dites, tes secara EQ dan sebagainya gitu loh. Mereka harus dites apakah mereka tuh pinter, apakah mereka tuh jenius. Jangan cuma mereka terkenal, jangan cuma karena banyak orang yang tahu wajahnya. Makanya banyak artis yang akhirnya nyemplung ke dunia politik karena terjebak sistem kayak gitu. Mereka memikir, wah gue terkenal, sayang banget kalau gue nggak masuk politik karena gue pasti menang. Tapi apakah artis itu pinter? Enggak, nol besar. Jadi kayak gitu. Oke, gue rangkumin ya teman-temannya. Intinya di negara kita sangat kebalik dengan negara-negara maju di luar negeri, di mana yang menduduki posisi strategis di luar negeri adalah orang-orang yang mumpuni. Perdana Menteri Inggris saja itu orang India. Correct me if I'm wrong ya. Pemimpin perusahaan-perusahaan Google, Microsoft itu juga orang-orang dari India. Mereka nggak peduli kayak namanya yang anak bangsa, yang pribumi, yang apa. Selama itu orang pinter, selama orang itu punya kapasitas dan bisa membawa kelompoknya maju, ya dia pantas memimpin. Bukan orang dengan embel-embel seiman, anak bangsa dan sebagainya. Kalau kita masih pakai kayak gitu, ya selamat datang Indonesia hancur 2030. Ya kalau kita masih sistemnya kayak gitu, ya beneran kejadian ramalan bahwa Indonesia bubar tahun 2030, di mana kita akan dipimpin oleh orang bodoh yang cuma terkenal aja. Gue Steven Yang, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.